hidup ini adalah Pilihan. pilihan. Mau pilih A mau pilih B, yang penting tujuannya sama. Sama-sama memberikan yang terbaik dan memberikan manfaat yang baik bagi orang banyak. Betul. Ya Bang. Betul. Polres Bogor, informatif, objektif, edukatif. Let's talk. Oke Bang Topik, selamat datang di channel podcast Si Tegar yang memberikan informatif, yang edukatif dan objektif. Apa kabar Bang Topik? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah Gimana? baik Mas juga. Bun? Alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita pakai masker dulu Bang. Oke. Oke, kita pakai masker dulu. Terlihat sedikit tertutup, tapi sebenarnya dengan menggunakan masker ini kita terlihat lebih keren. Apalagi kita sebagai aparat penegak hukum harus Betul. memberikan suri tauladan dan contoh yang baik. Betul, Di tengah pandemi, situasi apapun, mau dalam ruangan, di luar ruangan, kegiatan apapun harus menggunakan masker. Betul. Bang Topik, ini saya dengar kabarnya sudah banyak beredar di media mainstream maupun media sosial bahwa Bang Topik ini sebagai salah satu keluarga Polri yang mendobrak ekonomi di tengah pandemi. Itu gimana Bang? Bisa sedikit ceritain nggak ke kita? Oke. Baik, selamat sore. Alhamdulillah. Mungkin saya sedikit jelaskan ya, Ya. yang menjadikan latar belakang saya mengambil suatu inspirasi ya. Artinya dengan adanya ini, awalnya dengan di tengahnya pandemi ini, akhirnya kita membuat suatu konsep bagaimana menciptakan sesuatu yang memang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Artinya untuk bisa artinya bisa untuk membantu mencarikan solusi di tengah pandemi dengan kesehatan berkaitan dengan COVID ini. Ya salah satunya kita membuat satu olahan yang berbahan dari minyak astiri ini untuk membantu melegakan pernapasan. Nah, yang kan selama ini kan artinya kita selalu menggunakan masker, artinya saling kita menjaga jarak. Nah, artinya dengan menggunakan ini kan artinya membuat pernapasan kita menjadi sedikit. Terus Bang Agak-agak Taufik, ya. iya, Bang Taufik ini polisi kan? Ya. Kok bisa-bisanya langsung terjun ke dunia herbal? Apa memang memiliki background keluarga di bidang gimana Bang? Nah, jadi dijalankan. Ya pun menjadikan latar belakang. Kalau untuk keluarga sih memang latar belakang keluarga kesehatan. Oke. Kebetulan ada di analis kimia. Adapun dengan kegiatan saya sebagai anggota Polri, karena sering berkaitan dengan bersentuhan dengan masyarakat ya. Artinya sering berinteraksi dengan masyarakat dan tahu keluh kesahnya apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, yaitu berkaitan dengan pandemi ini. Artinya dicarikan itu kan sekarang itu hanya berupa makanan dan obat-obatan. Nah, kebetulan saya memberikan ide kepada keluarga, artinya bagaimana kalau kita menceritakan konsep yang memang bisa membantu meringankan. Salah satunya kita membuat suatu produk seperti herbal, membantu obat dari luar, yaitu berkaitan dengan untuk pernapasan inilah gitu. Nah terus Bang Taufik sendiri menyampaikan ke saya bahwa tadi keluarga besarnya kebanyakan dari tenaga medis atau ahli praktisi kesehatan ya. Kenapa milih polisi? Kenapa nggak jadi ahli medis atau ahli kesehatan aja? Karena saya perhatikan memang produknya ini cukup baik, apalagi tengah pandemi. Terus kenapa alasan memilih polisi, nggak pilih jalur lain seperti anggota keluarga Bang Taufik yang lainnya? Mungkin kalau untuk di kepolisian dan memang untuk kesehatan, artinya semua juga pilihan hidup masing-masing. Tapi kalau dilihat pada prinsipnya sama, kita sama-sama pelayanan masyarakat, melayani apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya sama, mudah-mudahan tugas mulia lah Mas ini, gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita buat ini bisa lebih bermanfaat dan bisa menghasilkan sesuatu yang positif lah, bisa diterima oleh masyarakat. Sungguh suatu pilihan yang sangat luar biasa sekali. Memang hidup ini adalah pilihan. Mau pilih A mau pilih B, yang penting tujuannya sama. Sama-sama memberikan yang terbaik dan memberikan manfaat yang baik bagi orang banyak. Betul ya Bang? Betul. Nah ini produknya apa? Terus Bang Taufik peranannya sebagai apa di sini? Nah, sedikit saya jelaskan nih Mas di sini. Ini berkaitan dengan produk yang kita buat dan kita ciptakan ini. Ini produk yang memang
ini sebenarnya produk herbal. Herbal artinya untuk digunakan dari luar. Salah satunya untuk membantu melegakan pernapasan. Nah, saat ini kan masyarakat dengan kita pun wajib untuk menggunakan masker. Nah, dengan masker ini kan kita pasti ada perasaan pengap, kurang ya, artinya karena tertutup pernapasan kita akhirnya terhambat. Nah, dengan Enfield ini saya coba dengan kita ciptakan ini ya, yang saya rasakan dan memang sudah kita coba testimoni kepada rekan-rekan yang lain juga, ya alhamdulillah bisa membantu. Jadi pernapasan ini menjadi lega lah gitu Mas. Nah, adapun minyak asiri ini kan memang bahan dasarnya kan dari tanaman asiri khas Indonesia. Iya. Artinya kita suling dari minyaknya, kita ambil ya kita ciptakan inilah gitu. Nah, terus untuk bahan bakunya sendiri dapat dari mana nih? Apakah Bang Taufik memiliki kelompok atau tim yang dikelola secara terpadu melalui kegiatan pembinaannya sebagai anggota kepolisian di Polsek Rumpin? Betul. Atau membeli langsung kepada pengepul nih Bang? Nah, kalau bahan bakunya itu kita memang kita dapatkan, artinya kita kerjasama dengan kelompok tani. Dan kelompok tani itu ya memang bahan bakunya itu dari tanaman yang ada ciri khas di Indonesia kita ini. Ya salah satunya di wilayah Polsek Rumpin, wilayah saya ini di Rumpin. Nah, di situ banyak tanaman-tanaman yang memang sejenisnya seperti tanaman khas diri, terus dari kayak lengkoas, yang kayak jahe, artinya seperti itu yang bisa kita ciptakan dan kita manfaatkan untuk masyarakat itu kembali. Bang Taufik memang punya hobi sebagai petani ya, atau bercocok tanam, punya hobi gitu Bang? Ya, saya mungkin artinya saya lebih condong artinya suka lebih ke pertanian ya, gitu. Dan saat ini pun di wilayah saya pun saya membentuk kelompok tani yang memang apalagi di masa pandemi ini banyak yang memang pemuda-pemuda yang karyawan-karyawan yang dapat PHK, ya kita rekrut untuk kita kerjakan, akhirnya mereka kita kasih bibit untuk ditanami di lahannya, akhirnya setelah panen nih kita kembali lagi untuk mereka juga, seperti itu. Berapa banyak itu korban-korban PHK akibat pandemi ini yang Bang Taufik rekrut untuk menjadi bagian kelompok dalam produk olahan herbal ini Bang? Kalau untuk jumlah yang kita rekrut ini kurang lebih hampir sekitar 20 orang ya. Saat ini ada pemuda-pemuda yang memang korban dari PHK sendiri, kita tampung, kita upayakan edukasi, pemahaman dari apa sih kegunaan ini. Nah, hasilnya seperti ini, akhirnya mereka mau bergabung dan kita memberikan sedikit pelatihan, dan akhirnya mereka mau lah untuk membantu kita dan untuk mereka juga nanti siapa. Susah itu awalnya merekrut orang yang PHK terus jadi bagian dari kelompok tani, itu susah nggak? Ya. Awalnya sih susah, tapi dengan perlahan kita kasih pemahaman, gambaran seperti apa, bagaimana, dan hasilnya seperti apa, akhirnya mereka tertarik dan akhirnya mereka bergabunglah dengan kita, dan dengan bergabung akhirnya mereka pun tidak kehilangan mata pencaharian. Nah, dengan begitu akhirnya mereka pun bisa menghidupi keluarganya kembali ya, seperti itu. Nah, produk ini Bang Taufik ciptain sendiri atau sama keluarga? Nah, jadi untuk produknya sendiri artinya awalnya saya memberikan suatu ide dengan di masa pandemi ini, bagaimana kalau kita menciptakan sesuatu yang memang membantu yang awalnya sulit ini, untuk apa sih obatnya, apa sih solusinya gitu. Artinya dengan gambaran, karena memang awalnya kita dengan kita menggunakan masker, dengan adanya kita tertutup posisi seperti ini, kita memberikan gambaran bagaimana kalau kita memberikan sesuatu yang memang artinya produknya produk dari luar untuk dihirup, untuk pernapasan, memberikan pernapasan. Ya akhirnya terciptalah Enfield ini, sehingga di akhir tahun 2020 di Bandung sendiri ada perlombaan sains. Nah, dalam perlombaan sains ini ya kita coba untuk diperlombakan di sana. Ya alhamdulillah dengan perlombaan sendiri di sana di Kota Cimahi sendiri, alhamdulillah Enfield sendiri diterima dengan baik dan akhirnya dapat ranking juara pertama.
kelompoknya. Jadi ini nama produknya Enfield ya? Enfield, Mas. Enfield Inhalant Oil. Ya, Diciptakan oleh keluarganya Pak Taufik. Iya, betul, yang Mas. memang secara garis besar basicnya bidang kesehatan. Betul, Mas. Bang Taufik sebagai pembina tentunya punya peran serta juga ya dalam menciptakan produk ini. Betul, Mas. Betul. Bisa kita hadirkan nggak nih adik Bang Taufik yang menciptakan produk ini? Bisa, Mas. Kebetulan adik saya undang semua. Oh. Adik saya, ibu saya yang selama ini memberikan support dan doa. Karena bagaimanapun tidak terlepas dari doa dan dukungan dari orang tua. Betul. Gitu. Ini bener adeknya? Iya, betul. Pak Dedi ini bener kakaknya? Betul. Oh beda sih dibilang. Asli. Asli, bener, nggak kawe-kawean. Oh. Bang Taufik sebagai pionir yang ngasih ide, ngasih masukan, pembina kelompok tani, Pak Dedi kreatornya. Terus kegiatan yang saling berkaitan dan mendukungnya apa ini antara Bang Taufik dan Bang Dedi? Silakan Bang Taufik dulu. Untuk kegiatan yang saling mendukungnya itu memberikan apa ya, dalam hal untuk produk ini ya pertama dari awalnya memberikan suatu ide dulu, ide yang memang secara bahan bakunya ini kita punya ada di wilayah kita khususnya di Rumpin gitu. Nah saya coba untuk memberikan masukan ke Ade yang memang di bidangnya seperti itu. Artinya setelah dikaji, dibuat penelitian, ya alhamdulillah artinya menjadikan suatu produk yang bisa membantu kepada masyarakat lah. Ya, seperti tadi sampaikan juga, kita tidak tapi untuk meringankan, membantu dari mulai pernapasan. Dan selama ini kan kita kegiatannya memang selalu dilakukan dengan selalu menggunakan masker dan tidak terlepas dari masker itu. Iya, Gitu. Terus untuk kegiatan di lapangannya saya coba untuk membantu mengedukasikan kepada masyarakat bahwa seperti apa nih Enfield ini, kegunaannya, fungsinya, khasiatnya seperti apa seperti ini. Dan alhamdulillah setelah kita coba testimoni dari tenaga kesehatan, baik guru, masyarakat, ya alhamdulillah sampai saat ini responnya malah positif dan mereka malah tertarik dan akhirnya mau untuk mencoba kembali. 20 warga masyarakat terdampak pandemi yang di PHK dipekerjakan oleh Bang Taufik dalam suatu kelompok tani. Betul. Kalau Pak Dedi berapa banyak atau berapa ribu mungkin nih? Berapa ribu warga masyarakat yang terdampak pandemi sehingga di PHK dipekerjakan oleh tempat Bapaknya? Iya, kalau misalkan yang tampak dan tidak tampak ya, kalau yang tidak tampak itu pasti banyak sekali Pak, lebih dari 100 mungkin kan, karena dari pelan yang ngulungin daunnya, udah itu udah kuli angkutnya, udah gitu yang nyulingnya, penjual kiri kan ini cara disuling Pak. Oh iya. Jadi untuk mendapatkan minyak itu bahan baku daun itu disuling, dibakar, dikukus, nanti minyaknya dipisahkan baru kita filter, kita proses lagi secara manufaktur yang baik lah gitu Pak. Ya kalau misalkan itu berapa ya Pak ya jumlahnya, karena saya sih belum hitung juga, tapi pasti akan banyak Pak. Mungkin ya 50 sampai 100 ada lah kayaknya Pak yang di luar sana Pak. Nah, berarti dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Pak Taufik dan adik ini memberikan suatu wadah fasilitas bagi warga masyarakat yang terdampak pandemi. Betul ya. Hambatan dan harapan. Mungkin Bang Taufik dulu nih. Hambatannya apa dalam memproduksi dan memberikan sosialisasi terkait produk ini? Apa nih hambatan dan harapannya Bang Taufik dulu? Kalau untuk hambatannya ya, untuk saat ini hambatannya karena dari kita perizinan ya. Perizinan. Artinya kalau untuk secara produknya kita sih sudah siap. Artinya tidak ada kendala secara untuk memproduksi secara banyak. Artinya cuman yang saat ini yang sedang kita kejar, nanti kita sedang kita untuk proses ini adalah masalah perizinan. Nah, kita sudah sampaikan ke BPOM, ke MUI, dan artinya ya saya berharap artinya kepada baik dari pimpinan maupun pemerintah untuk mendukung apa yang telah kita coba ciptakan ini supaya lebih bermanfaat kembali ke masyarakat secara luas. Nah, secara luas dengan didukung dengan tadi proses perizinan tadi. Karena bagaimanapun juga ini sudah diuji secara klinis ya. Artinya dan memang kita sudah dilombakan juga yang memang juara pertama. Ya mohon sih kedepannya baik untuk dari baik pimpinan maupun pemerintah yang terkait mohon dukungannya agar produk ini bisa sampai menyeluruh
bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia lah. Amin. Bang Deddy, Pak Deddy sendiri gimana Pak? Hambatan dan harapannya apa? Kalau hambatan tadi Pak, betul di masalah perizinan saja. Apalagi sekarang kan perizinannya kan tidak tetap muka melalui online. Ya itu aja keterbatasan itu kan Pak. Jadi masalah perizinan saja sih, intinya sih perizinan kalau betul untuk saya. Kalau misalkan tantangannya tadi kan ya branding itu kan, marketing atau pemasaran itu kan tantangannya Pak, tantangannya. Kalau harapannya ya kita harapkan produk ini bisa bermanfaat bagi banyak orang Pak, gitu aja. Selain ini bisa menopang perekonomian masyarakat, tapi juga meringankan beban masyarakat dalam penyakitnya gitu Pak. Jadi kalau misalkan saya di bidang di pemasarannya, jadi kita tidak langsung Pak, jadi kita tidak langsung jual, tapi kita melalui reseller Pak. Untuk apa? Untuk memberdayakan ekonomi juga. Jadi kita tidak langsung nih jual langsung customer, jadi kita melalui reseller target lagi ya. Ini masuk ke koperasi-koperasi di polisi juga Pak? Ya, rencana sih akan kita coba untuk baik kooperasi di internal di kepolisian maupun di pemerintahan maupun kooperasi-kooperasi yang lainnya, supaya tadi menemukan dari apa yang menjadikan tujuan pemerintah sekarang ya, UMKM ya, artinya supaya menemukan usaha UMKM ini biar tumbuh kembali. Ya, selain kita awalnya memang untuk membantu meringankan masyarakat, terutama artinya menegakkan pernapasan ini, mudah-mudahan sih bisa membantu. Dari mulai kita proses pembuatannya saja kita sudah merekrut tenaga beberapa orang ini, akhirnya dari mereka yang tadinya PHK bisa kita karyakan, dari pengambilan bahan, sampel semua akhirnya kita menggunakan karyawan yang memang mereka saat ini memang butuh lapangan pekerjaan gitu. Nah, sehingga perannya kita ini polisi seperti itu, karena kita ini terjun langsung di masyarakat, tahu apa yang menjadi kendala di masyarakat, dan tapi kita memberikan feedback supaya mereka juga supaya dapat menghasilkan untuk mereka kembali. Iya, karena ini saya tambahkan Pak. Ini kenapa tadi saya bilang banyak orang terlibat, karena 1 ton bahan baku, 1 ton daun ya bahan baku itu hanya maksimalnya cuma 3 kilo, 4 kilo Pak. Sedangkan kebutuhan kan banyak Pak. Nah itu kan 1 ton bahan baku itu kan nggak mungkin pas 1 orang Pak panennya kan, pasti ada berapa orang, 10 orang. Berarti kan untuk butuh 30 kilo atau 10 kilo lah, itu butuh 3 ton. 3 ton itu berapa puluh orang yang bisa berkarya. Nah kenapa tadi saya bilang banyak sekali seperti itu. Ya berarti di sini banyak kegiatan yang berdampak positif dan pemberdayaan masyarakat yang luar biasa sekali ya. Itu kan dari mulai taninya kan, bertanamnya, itu ada yang ngurus, ada yang panennya, panen. Ada kesimpulan yang bisa saya dapatkan dalam obrolan sore ini, bahwa apapun profesi kita harus dapat memberikan yang terbaik dan memberikan dampak manfaat kepada masyarakat banyak. Betul. Ya kan? Betul. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi kebaikan bagi masyarakat banyak. Oke, baik sahabat Si Tegar. Baru saja kita melakukan perbincangan santai dengan kedua profil dari keluarga Polri yang memberikan dampak positif dan yang luar biasa sekali bagi masyarakat. Semoga obrolan kita sore ini dapat memberikan suatu motivasi untuk terus dapat beribadah dalam melaksanakan tugas dengan satu tujuan, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bang Taufik sama Pak Deddy atas waktu luangnya datang ke acara kami. Semoga Allah selalu melindungi dan dimudahkan segala bidang usahanya. Amin. Ya. Amin. Atur nuhun Bang Taufik, Bang Deddy. Ya, makasih banyak.